Hey yo, konco YouTube dan sobat belajar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hati Hitam Channel. Channel yang memberikan edukasi, hiburan, entertain, musik, pendidikan, tutorial, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan di Hati Hitam Channel. Nah, di Sinau Komputer kali ini, Hati Hitam Channel akan memberikan sebuah pelajaran atau sebuah penjelasan tentang apa itu simulasi komunikasi digital. Jadi simulasi komunikasi digital ini adalah mata pelajaran untuk anak kelas 10 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Simulasi digital ini sudah berganti-ganti menjadi dari TIK, kemudian berubah menjadi KKPI, berubah menjadi simulasi komunikasi digital, dan sekarang berubah menjadi simulasi komunikasi digital. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi simulasi digitalnya, sekarang kita ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran simulasi digital ini. Jadi tujuan pembelajaran dari simulasi digital atau simulasi komunikasi digital adalah dapat mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang dikemukakan orang lain dan mewujudkannya melalui media digital. Nah, tujuan menguasai teknik mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital. Artinya di sini tujuan pembelajarannya adalah agar para siswa kelas 10 mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi berbasis digital yang nantinya akan digunakan sebagai alat atau media untuk berkomunikasi. Nah, kemudian apa sih pentingnya komunikasi digital di era 21 ini? Jadi, pada era 21 saat ini itu hampir semua kegiatan itu sudah menggunakan digitalisasi. Jadi, komunikasi digital sendiri itu berfungsi untuk memudahkan kita agar kita terhubung dengan orang secara global, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, kita juga bisa berhubungan dengan siapa saja, kapan, dan di mana saja. Jadi, untuk dapat berkomunikasi itu kita tidak harus mendatangi orang yang bersangkutan. Kita juga jadi merasa tidak sendiri walaupun kita sendiri, kemudian diri terhibur dan ingatan kita menjadi terjaga. Kenapa? Ingatan kita menjadi terjaga karena apapun yang kita upload di sosial media itu biasanya akan tersimpan selamanya di dalam internet. Kemudian teknologi internet juga telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Jadi aspek kehidupan di era 21 ini menjadi dipercepat oleh adanya internet, kemudian dipermudah dengan adanya internet dan lebih efektif dan efisien. Kemudian apa itu simulasi komunikasi digital? Nah, kita mulai masuk ke pokok pelajarannya. Kita pahami dulu apa itu simulasi komunikasi digital. Jadi, simulasi dan komunikasi digital itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu simulasi. Simulasi sendiri itu berarti uji coba. Secara garis besarnya, simulasi adalah metode percobaan atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan meniru kondisi nyata melalui media berupa audio, video, gambar, dan perangkat maupun komputerisasi untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, komunikasi atau penyampaian. Secara garis besarnya, komunikasi atau penyampaian adalah proses penyampaian informasi atau pesan oleh seseorang kepada komunikan atau kepada pendengar melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu. Kemudian, digital atau teknologi. Digital atau teknologi adalah data berupa file, gambar, audio, dan video maupun grafis yang dihasilkan oleh perangkat elektronik seperti komputer atau perangkat elektronik lainnya yang mampu untuk digunakan sebagai penyampai informasi. Kemudian selanjutnya, simulasi komunikasi digital itu dapat diartikan sebagai proses peniruan penyampaian informasi dalam bentuk visual yang dideskripsikan menyerupai kata, gambar, grafis menggunakan teknologi. Nah, jadi secara garis besar, simulasi komunikasi digital itu adalah proses komunikasi yang menggunakan alat teknologi digital. Kemudian selanjutnya adalah atau kita pelajari dulu sistem atau cara komunikasi. Sistem atau cara komunikasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi di mana hanya ada satu pembicara. Jadi audiens atau pendengar itu tidak bisa berkomentar secara langsung.
Salah satu contohnya adalah televisi, kemudian radio, dan YouTube. Yang kedua itu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah di mana antara audiens dan penyampai itu bisa saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Contoh komunikasi dua arah adalah telepon dan SMS. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi multi arah. Nah, komunikasi multi arah adalah komunikasi di mana kita bisa banyak berkomunikasi dengan banyak audiens. Artinya seluruh orang yang berada dalam satu jaringan tersebut bisa saling berkomunikasi. Contohnya yaitu penggunaan komputer, tablet, dan Android. Kemudian kalau untuk aplikasinya contohnya adalah WhatsApp dan Google Duo atau Google Meet. Kemudian selanjutnya jenis dan media komunikasi daring. Jadi apa saja sih jenis dan media komunikasi daring? Yang pertama itu adalah komunikasi sinkron atau komunikasi serempak. Artinya audiens dan teman bicaranya itu bisa saling berkomunikasi secara langsung. Komunikasi ini, komunikasi sinkron atau komunikasi serempak dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah komunikasi teks. Komunikasi teks. Jadi salah satu contohnya adalah text chat. Text chat adalah sebuah fitur, aplikasi atau program dalam jaringan dan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi hanya dalam bentuk chat. Kemudian komunikasi suara atau voice chat. Voice chat adalah sebuah fitur, aplikasi atau program dalam jaringan dan internet yang digunakan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dalam bentuk suara. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi video. Komunikasi video atau video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone atau yang biasa kita sebut juga dengan Android. Nah, komunikasi video ini sering juga kita sebut dengan video call. Kemudian ada komunikasi asinkron atau tak serempak. Jadi komunikasi asinkron atau tak serempak adalah di mana kita bisa berkomunikasi tapi dalam waktu yang berbeda. Contohnya seperti saat kita berkomentar di Facebook atau saat kita berkomentar di YouTube dan Instagram dan lain sebagainya. Kemudian alat atau media pendukung. Alat atau media pendukung dalam simulasi digital ada 3. Yang pertama ada hardware. Contohnya adalah komputer, tablet, smartphone, Android. Kemudian ada handsfree atau headphone. Kemudian ada mikrofon. Kemudian alat pendukung yang kedua adalah software. Contohnya ada Windows. Kemudian ada Android. Yang ketiga pendukungnya adalah brandware. Apa itu brandware? Jadi brandware itu adalah pengguna. Tanpa adanya 3 ini, maka komunikasi digital itu tidak akan terlaksana. Kemudian contoh media komunikasi suara. Ada telepon, ada pager, dan ada radio. Jadi ini contoh-contoh media komunikasi yang hanya bisa menggunakan suara. Kemudian contoh media komunikasi yang hanya bisa menggunakan teks. Contohnya adalah Twitter, email, SMS. Nah, selanjutnya adalah contoh media atau aplikasi yang bisa digunakan untuk komunikasi video. Contohnya ada banyak sekali, ada Skype, ada Hangout, dan ada Google Duo. Nah, software atau aplikasi pendukung lainnya yang biasanya digunakan untuk sistem komunikasi digital yang multi atau bisa digunakan untuk teks, untuk video, dan juga untuk suara adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, dan browser.